Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menambah keberkahan kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah rahmati kita ilmu yang barakah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita yang kemarin sampai pada ayat 18, kita akan ulangi lagi. Insyaallah kita akan membahas menjelaskan ayat ke-18 sampai ayat ke-20. Mari sama-sama kita baca. Saya dahulu baca dulu, kemudian nanti Bapak Ibu mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. 3 ayat kita ambil. 4 ayatnya 18, 19, 20, 21. Kita baca pelan-pelan artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjemahkan kata per kata. Qalu, mereka berkata.
Inna sesungguhnya kami tatayyarna kami bernasib malang bikum oleh sebab kalian. Lain jika tidak lam tantahu kalian berhenti lanarjumannakum sungguh kami akan merajam kalian. Wa dan layamassannakum sungguh akan menimpa kalian minna dari kami azabun siksaan alimun yang pedih. Qalu mereka berkata ta'irukum kemalangan kalian ma'akum bersama kalian. Ain apakah jika zukirtum kalian diberi peringatan. Bal akan tetapi antum kalian qaumun kaum yang musrifun melampaui batas. Wa dan jaa datang min dari aqsa ujung al-madinati kota rajulun seseorang yas'a bergegas qala dia berkata ya qaumi wahai kaumku ittabi'u kalian ikutilah al-mursalin para utusan itu. Ittabi'u kalian ikutilah man siapa la tidak yas'alukum meminta pada kalian ajra upah wa dan hum mereka muhtadun orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, sampai di sini kita stop dulu. Kita dengarkan dulu artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat ke-18. Mereka menjawab, yaitu penduduk kampung itu, kepada para rasul, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Kamu di sini para rasul maksudnya, yang datang kepada mereka. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Ayat ke-19, mereka berkata, yaitu para utusan tersebut, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ayat ke-20, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ayat ke-21, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ke-21 ini menjadi juga batasan dari juz ke-22
dan masuk ke juz 23. Sekarang kita lihat tafsir Sofot Tafasir yang penulisnya ini baru meninggal 3 hari yang lalu. Syekh Ali Sobuni meninggal di umur 91 tahun. Badannya cukup sehat, pendengarannya cukup bagus. 91 tahun masih menulis. Kalau tidak salah masih ada karyanya beberapa yang belum selesai beliau tulis. Dan hampir sekaliber dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi 94 tahun. Ya. Kalau Syekh Qaradawi 94 tahun. Kalau Syekh ini yang menulis ini 91 tahun. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi besar badannya seperti beliau. Agak besar badannya. Kalau Syekh Ali Sobuni seperti beliau badannya. Kecil badannya. Tetapi masih produktif. Beliau ngajar di Ummul Qura. Kemudian karena satu lain hal beliau pindah ke Turki. Jadi beliau meninggalnya di Turki. Dan luar biasa Erdogan juga datang ya. Karena beliau ulama yang dihormati dan sangat terkenal di kalangan internasional. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buku ini sebenarnya menjadi karya ulama besar ya, yang saya rasa jarang kita dapatkan ulama-ulama yang menulis tafsir lengkap. Dan selain kitab ini, kitab Sofot Tafasir, beliau juga punya kitab yang cukup legendaris, namanya Tafsiru Ayatil Ahkam. Tafsir ayat-ayat hukum 2 jilid, khusus membahas hukum. Sehingga tidak semua ayat Al-Quran ada di kitab itu, tetapi seluruh ayat Al-Quran dibahas di kitab yang sekarang kita bahas ini. Nah, semoga apa yang kita bacakan, pelajari, apa yang kita ambil manfaatnya dari buku ini, semua pahalanya mengalir juga untuk beliau insyaallah. Dan juga menjadi catatan juga untuk kita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda begini, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau Allah banyakkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dulu saya mengartikan silaturahim ini cuma 2 saja. Pertama, silaturahim yang datang ke tempat saudara, tetangga gitu ya. Atau silaturahim misalnya kita punya saudara yang udah lama nggak ngobrol karena ada satu hal, kita sambung tali silaturahim kembali. Saya kira cuma itu saja. Ternyata bagian daripada silaturahim ini adalah karena keterbatasan langkah kita untuk pergi kemana-mana, maka kita bisa buat pesan melalui buku. Kita punya kebaikan, tuliskan di buku. Nanti orang-orang yang membaca itu mengenal kita. Ketika mereka pelajari dan ambil manfaat dari buku itu, kita dapat pahalanya. Maka kata para ulama, dipanjangkan umur di sini bukan berarti umurnya ditambah dari 60 tahun jadi 70 tahun, bukan. Tetapi meninggal dia, namanya masih disebut-sebut oleh orang lain. Kita tahu Imam Syafi'i? Tahu Pak? Pernah ketemu? Beliau hidup di abad 5 abad Hijriyah. Sekarang kita berapa? 14 abad Hijriyah. Ada 1000 abad kurang lebih antara kita dengan Imam Syafi'i. Tapi nama beliau disebut sampai sekarang. Imam Bukhari rahimahullah hidup di abad 700-an Hijriyah, tapi namanya masih disebut sampai sekarang. Yang paling tenar siapa? Rasulullah beserta para
sahabat. Ya, nama mereka terus kita sebutkan sampai sekarang, tidak ada kata bosan di sana. Bahkan nabi-nabi juga kita sebutkan dalam salat kita. Nabi Ibrahim alaihissalam kita sebut walau umurnya hitungannya sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Apakah 5.000 tahun sebelum Masehi? Allah alam bisawab, tapi sebelum Masehi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memiliki peninggalan baik, maka Allah akan kekalkan nama dia walau dia sudah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun, dan semoga kita menjadi bagian daripada orang-orang tersebut insyaallah. Ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu inna tatayyarna bikum. Yaitu penduduk kota itu, ya, berkata kepada para nabi tersebut, inna tasya'amna bikum, sungguh kami bernasib malang gara-gara kalian, wa bid'awatikum al-qabihah, dan juga dengan dakwah kalian yang buruk yang mengajak kami kepada iman. Ashabul qaryah di sini mereka menyembah berhala, menyembah matahari. Sebelum mereka pergi kemana-mana, ada bahasa dalam kitab akidah Al-Wasatiyah juga ada, kemudian Sulamul Usul fi Ilmil Usul tentang akidah. Bahasa tatayyarna itu, jadi ada misalnya koin, ya, dilempar ke atas, tangkap. Sekarang uang koin masih ada nggak? Masih ada. 500-an, 1000 masih ada. Lempar, tangkap. Kalau yang di atas kepala, maka kita berangkat. Kalau yang kepalanya di bawah, maka kita nggak boleh berangkat. Bisa jadi ini hari yang sial. Namanya tatayyarna. Kalau bahasa akidahnya tiyarah. Ya, tiyarah fi amrihim. Kalau kita istikharah, Islam mengajarkan kita istikharah. Kalau mereka tiyarah. Kadang anak panah juga diginikan, nanti mereka tangkap, kemana ini anak panahnya. Kalau nanti dia ke selatan, berarti udah nggak usah berangkat. Kalau dia nanti ke utara, berarti kita berangkat. Namanya tiarah. Dan dalam Islam ini tidak boleh. Nah, biasanya tiarah ini tidak menyebutkan nama Allah, tapi menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengklaim dakwah tauhid, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dakwah yang buruk. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali bahwa setiap kita ini sudah digoreskan takdirnya. Setiap kita sudah digoreskan takdirnya. Umurnya, rezekinya, kemudian amalan dia, apakah dia baik ataukah dia buruk, kemudian nanti dia apakah jadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Sudah Allah tentukan. Kemudian ada sebagian orang bilang begini, kalau sudah ditentukan, lah ngapain kita beramal soleh? Misalnya ada orang yang Allah tentukan dia sengsara, ngapain kita beramal soleh? Wong udah ditentukan sengsara. Kemudian ada orang yang bahagia, sudah ditentukan bahagia, ngapain beramal soleh? Udah orang berbahagia kok, santai-santai aja. Nah, pertanyaannya, kita tahu nggak kita bahagia? Kita tahu nggak sengsara kita? Nggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu.
Karena tidak ada yang tahu, maka Allah sampaikan kullu nafsim bima tas'a. Setiap orang itu akan diganjari sesuai usahanya. Gak akan mungkin ada orang yang tidak apa-apa dapat apa-apa, ada orang yang banyak, orang yang berupaya apa-apa tidak dapat apa-apa. Ini menyalahi sunatullah. Yang benar adalah orang yang bekerja dengan baik akan dapat apa-apa, dan orang yang tidak ada apa-apa maka dia tidak dapat apa-apa. Ini sunatullahnya. Kalau ada orang yang tidak berusaha dapat apa-apa, dari mana? Dari mana? Ada orang bilang begini, yang enak itu jadi orang, ya, beruntung dunia, beruntung akhirat. Ini pernyataan yang tidak bisa disangkal benar. Ya. Pertanyaannya, menjanjikan enggak? Ada orang yang beruntung duniawi, apakah dia menjanjikan akan bahagia di akhirat? Tidak menjanjikan. Yang menjanjikan adalah dia berupaya sungguh-sungguh meraih duniawi, dan sebagaimana dia berupaya sungguh-sungguh meraih dunianya, begitu juga dia meraih akhiratnya. Maka maha benar Allah ketika Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan sebagian manusia itu ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan. Karena ada orang yang minta Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hanya minta kebaikan dunia saja, tidak meminta kebaikan yang lain. Maka ada hari ini banyak di antara kita buat standar yang tidak standar. Ya. Buat standar yang tidak standar, apalagi khususnya orang tua yang punya anak perempuan. Anaknya itu akan dikira sukses kalau nikah sama PNS. Ya, wong PNS kah? Enggak, Bu, enggak PNS. Oh, nanti kamu sengsara. Padahal berapa banyak orang PNS yang sengsara juga ya. Standarnya tidak standar. Kenapa kita tidak melihat ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis? Standar yang sebenarnya itu seperti apa? Rasulullah SAW bersabda, jika datang kepada kalian laki-laki yang soleh, baik agamanya, maka nikahkanlah dia dengan anak wanita kalian. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughniyahumullahu min fadlih. Nikahi itu orang-orang yang dalam pertanggungan kalian. Kalau dia orang yang fakir, orang yang miskin, maka Allah akan kayakan dia kelak. Itu janji Allah SWT. Nah, kita kembali pada ayatnya, bahwa orang-orang itu, orang-orang yang ashabul qaryah itu, mereka mengklaim dakwahnya para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi dakwah yang buruk. Padahal tidak ada perkara yang paling tinggi di dunia ini nilainya kecuali perkara akidah. Apa itu akidah? Bagaimana kita cara mengenal Sang Pencipta dunia ini, Sang Pencipta manusia yang menciptakan diri kita. Makanya tidak ada perkara yang paling tinggi yang didakwahi oleh para nabi dan rasul kecuali kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman ini perkara yang tinggi. Bapak Ibu, kenapa hari ini kita begitu malas beribadah? Kenapa hari ini kita begitu susah baca Quran? Kenapa hari ini begitu banyak orang yang mudah melanggar perintah Allah? Jawabannya cuma satu.
Karena mereka belum mengenal siapa yang mereka langgar aturannya. Belum kenal orang ini. Mungkin kita juga begitu. Kenapa kita susah tahajud? Cuman saja jawabannya karena kita belum mengenal Allah dengan baik. Siapa manusia di dunia ini yang tidak pernah tinggal tahajudnya? Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya Rasul yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ainayya tanamani wala yanamul qalbi." Sungguh mataku tertutup tetapi hatiku tetap terjaga. Kenapa? Untuk melanjutkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting kita pahami. Maka ini klaim mereka ini klaim yang bahaya. Kalau ada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka menentangnya, ini adalah klaim yang berbahaya sekali. Wa tarku ibadatil ausan, serta para nabi dan rasul itu datang untuk berdakwah agar meninggalkan ibadah-ibadah, sesembahan-sembahan kepada berhala-berhala. Qala al-mufassirun, berkata para mufassir, wa wajhu tasa'umuhum birrusul annahum da'uhum ila dini ghairi ma yadinuna bih. Kekesalan penduduk kampung itu kepada para rasul adalah bahwa para rasul tersebut mengajak mereka kepada agama selain apa yang mereka yakini. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Nah, walau agama ini mereka sendiri tidak mengenalnya, ya. Walau agama ini mereka sendiri tidak mengenalnya. Agama yang mereka yakini mereka tidak mengenalnya dengan baik. Saya contohkan begini, Bapak Ibu. Kan orang Islam ini banyak nih. Ya, orang Islam banyak. Kalau kita ambil tingkatan, ada tingkatan 1, 2, 3. Tingkatan yang satu itu para ulama, tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang soleh. Tingkatan yang ketiga ini orang Islam tapi masa bodoh. Hebatnya orang yang beragama ini, saya nggak mau menyentuh agama lain ya. Hebatnya agama ini, ketika datang panggilan jihad, ya, datang panggilan jihad, agama kamu dihina, datang panggilan jihad. Jangankan orang yang di tingkat 1 atau tingkat 2, orang yang sedang mabok dia, kemudian kita bilang, agamamu dihina, Islam dicaci maki. Apa pak responnya? Siapa mencaci Islam? Dia bisa ikut marah ketika agamanya dicaci. Kalau ditanya, kamu tahu nggak Islam? Ya, Islam ya agama milik Allah, cuma begitu aja. Tapi ketika dipanggil jihad tetap mau dia. Ini karena keyakinannya sudah bulat kepada sesuatu itu. Baik sesuatu itu dia pahami dengan baik atau tidak. Ya. Contoh mudahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contoh mudahnya anak-anak muda kita atau mungkin juga kita dulu. Mungkin ketika anak-anak muda kita ini tertarik sama seorang perempuan atau seorang laki-laki, hatinya sudah bulat, sudah mantap. Kemudian kita bilang, itu perempuan itu nggak bagus, itu laki-laki itu nggak bagus. Kira-kira Pak, sangkalannya apa? Itu kan menurut Bapak. Itu menurut Bapak, menurutku bagus. Itu bahasa yakin namanya. Kenapa sampai masa bodoh sesuatu itu dia pahami atau tidak pahami? Termasuk Ashabul Qaryah ini. Ya. Tetapi masalahnya yang datang kepada mereka adalah orang yang paham.
Orang yang paham, kenapa? Mereka paham, Rasul-Rasul ini paham, karena yang memberitahukan kesalahan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi perbuatan mereka menyimpang dari agama yang benar. Fastaghrabuhu wastaqbahuhu wa nafarat anhu tabi'atuhumul mu'wajah. Hingga akhirnya mereka ini diasingkan. Ya. Orang-orang Ashabul Qaryah itu mengasingkan, melecehkan, bahkan sifat mereka yang memuliakan tamu datang tidak lagi mereka perhatikan, tidak lagi mereka hiraukan. Fatasa'amu biman da'a ilahi, maka mereka melecehkan terhadap apa yang didakwahkan para rasul itu. Ka'annahu qalu a'adzanallahu mimma tad'unana ilaih. Seakan-akan mereka mengatakan, kami berjauh berlepas dari apa yang kalian dakwahkan kepada kami. Mereka tidak mau mendengarnya. Tsumma tawa'adur rusula biqaulihim, kemudian mereka mengancam para rasul dengan mengatakan, la illam tantahu, jika kalian enggak berhenti, sambil bersumpah, ya, mereka katakan, demi Tuhan, jika kalian tidak berhenti dari dakwah ini, lanarjumannakum bihijarah hatta tamutu, kami akan lempari kamu dengan batu sampai kalian meninggal. Wala nuqattilannakum syarra qatlatin, atau bahkan kami akan bunuh kalian dengan cara yang buruk. Apa jawab para nabi itu? Qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul mengatakan, laisa su'makum bisababina, sungguh kerugian kalian, kesengsaraan kalian bukan karena kami. Wa innama syu'makum bisababikum, kesengsaraan kalian adalah karena perbuatan kalian. Wa bikufrikum, dan karena kekufuran kalian. Wa isyanikum, dan karena kemaksiatan kalian. Wa su'u amalikum, ada 3 hal. Karena buruknya perbuatan kalian, kekufuran kalian, dan karena kemaksiatan yang kalian lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tiga hal ini, kufur, perbuatan buruk, maksiat, ini partner, ya, sahabat karib. Tidak ada kaidahnya orang yang kafir bagus amalnya, nggak ada. Ya, bagaimana mau bagus amalnya? Sama sang pencipta aja dia kufur. Ya, bagaimana mau bagus amalnya? Kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dia kufur. Makanya tiga hal ini partner. Kufur, perbuatan buruk, dan kemaksiatan. Ada orang berbuat buruk tidak dalam koridor agama. Ada enggak? Perbuatan buruk tidak dalam koridor agama. Ada. Misalnya ini, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tapi bukan bagian dari agama. Meletakkan hal-hal yang, misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, sampah depan rumah tidak dibuang dengan tempat-tempat yang bagus, tidak dirapikan. Ini bahasa yang diartikan perbuatan buruk, tapi tidak dalam koridor agama. Ketika kita berbicara perbuatan ini, maka orang yang kafir tidak sekedar melakukan perbuatan ini, akan juga beralih pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kafir itu lebih mudah bagi dia melakukan maksiat daripada beramal soleh. Kenapa? Karena sudah tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berbohong dalam perdagangan, berbohong dalam muamalah, berbohong dalam hukum, ya.
bukti-bukti palsu, saksi-saksi palsu. Ini mudah dilakukan oleh orang kufur. Udah tidak dosa lagi. Udah makanan sehari-hari. Ya. Kalau nggak begitu, pusing orang tuh. Bahkan orang-orang yang kufur itu sampai pada tingkat bagaimana perbuatan buruknya tidak diketahui oleh siapapun, sehingga tetap langgeng dalam perbuatan buruk tersebut. Ya, dan mereka sanggup untuk tidak tidur untuk hal tersebut. Karena kalau ketahuan, ya efeknya sangat panjang sekali. Maka para rasul mengatakan, ain dzukirtum, apakah jika kalian diingatkan dengan kepada tauhid, kepada Allah, diingatkan agar beramal soleh, diingatkan agar berbuat kebaikan, diingatkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa bal antum qaumun musrifun, dan akan tetapi kalian juga tidak mau untuk mendengarkannya, hingga laisal amru kama za'amtum bal antum qaumun adatkum al-israf fil isyan wal ijram. Sungguh bukan dakwah ini yang membuat kalian itu celaka, tetapi adalah karena perbuatan kalian yang tidak mau mendengar dakwah dari para rasul tersebut. Terjadi perdebatan karena ini mau menggambarkan kepada kita cerita langsung. Ya, cerita langsung saat 3 para utusan datang ke penduduk kampung itu, dan 3 para rasul yang datang ini sudah mendapatkan 1 orang dari penduduk asli yang mau mendengar dakwah mereka. Terjadi perdebatan, ini yang datang 3 rasul ya. Luar biasa loh, satu tempat datang 3 rasul. Datang kepada mereka, mereka dikerumuni oleh penduduk kaum, ya. Bahkan apa bahasanya, mau digebukin sama penduduk kaum. Wajah amin aqsal madinati rajul yas'a. Seorang laki-laki yang tadi sudah beriman kepada Allah, karena melihat ini para rasul mau dipukuli, dia lari tergesa-gesa. Ya, lari tergesa-gesa untuk apa? Melerai orang-orang yang mau memukuli para rasul tadi. Wajah amin aqsal madinati rajul yas'a, yaitu datanglah seorang laki-laki dari ujung kota dengan berlari cepat dalam langkahnya. Namanya Habib An-Najjar. Ya, namanya Habib An-Najjar. Ibnu Katsir mengatakan bahwa penduduk kampung ini hammu biqatli rasulihim. Mereka sudah menyiapkan perangkat untuk membunuh para rasul itu. Ini mau bunuh beneran loh ya, tanpa hukum loh. Mereka membunuh langsung tanpa hukum. Faja'ahum rajulun min aqsal Madinah. Maka datanglah laki-laki itu dari kalangan mereka, dari ujung kota, yas'a liyansurahum min qaumi, berupaya untuk menolong para rasul tersebut dari kaumnya, yaitu namanya Habib An-Najjar. Kana ya'malul harira wa huwal habbak. Dia kerja sebagai pengumpul randu, pengumpul kapuk. Ya, nanti dipintalnya baru dijadikannya baju. Wa kana katsiru shadaqah, ia tasaddaqu binisbi kasbihi. Habib An-Najjar ini, keutamaan yang membuat dia terpilih menjadi bagian dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dapat rezeki, setengah rezekinya sedekah. Ya, setengah rezekinya sedekah. Dapat 1.500
dapat 1 juta 500.000, dapat 10 juta 5 juta sedekah. Nisbi kasbihi. Wa qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, kana Habib majzuban wa manziluhu 'inda aqsa abwabil Madinah. Diriwayatkan bahwasanya Habib ini juga majzuman. Orangnya kulitnya korengan. Ya, kulitnya korengan. Banyak orang yang enggak suka dekat-dekat sama dia lah. Gara-gara kulitnya enggak bagus itu. Nah, karena badannya seperti dia, tinggal di ujung kota. Wa kana ya'kifu 'alal ibadatil asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna darrahu. Dia pernah menyembah berhala karena belum datang para rasul itu, pernah menyembah berhala 70 tahun. Ya. Dengan harapan berhala itu bisa menyembuhkan dia. Famastajabu lahu, maka tidak pernah dikabulkan dan tidak pernah sembuh. Falamma absar rusula wada'uhu yad'uhum la'allahum yarhamuna, ketika datang para rasul tersebut, yad'uhu ilallah, mengajak dia kepada Allah, qala hal min ayah, apakah ada tandanya? Kata Habib An-Najjar nih, ada enggak tandanya Allah itu supaya aku bisa beriman? Kata Habib An-Najjar, qalu na'am. Berkata para rasul itu berkata, ya, ada. Nahnu nad'u Rabbana al-Qadir fayufrijul anka ma bik. Kami bisa mendoakan kepada Tuhan kami hingga apa yang kamu inginkan bisa terkabulkan. Faqala inna hadza la'ajib. Ini badanku ini aneh, katanya gitu. 70 tahun mengalami sakit. Ini badanku aneh. Aku doa-doa sama mereka enggak dikabulkan. Sama berhala. Ini adalah ayat 70 sana litufriju anni falam tastati' fa kaifa yufriju rabbukum fi ghadatin wahidah. 70 tahun aku doa sama berhala-berhala ini tidak pernah dikabulkan. Bagaimana kata beliau ini ya, Habib An-Najjar ini, bagaimana Tuhan kalian bisa mengabulkannya hanya sekejap? Ya, ini bukan nantang ya. Dia cuma mau tanda-tanda. Qalu na'am Rabbuna ala ma yasha'u qadir. Para rasul mengatakan, ya, Tuhan kami berkehendak atas segala sesuatu. Wa hadhi la tanfa'u syai'an wa la tadurruhu. Sungguh ini semua berhala-berhala ini tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Fa amana wa da'u rabbahum fakasyafallahu ma bihi. Maka dia beriman, ya, dia beriman dulu, lalu dia minta sama Allah, sembuhlah sakit-sakitnya. Sembuhlah sakit-sakitnya. Berapa lama, Bu? Pak mintanya? 70 tahun. Falamma hamma qaumuhu biqatl rusul ja'ahum musri'an wa qala qissatul Qur'an. Ketika kaumnya berazam untuk membunuh para rasul tersebut, dia lari sekencang-kencangnya untuk menghalangi mereka, ya, hingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kisahnya dalam Al-Qur'an, qala ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para rasul-rasul tersebut. Insyaallah akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaallah. Sampai di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan pada ayat qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat untuk memahami agama ini dengan sebaik-baiknya, hingga Allah izinkan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketaatan dan ketakwaan. Demikian, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.